Assalamualaikum anak-anak ustazah. Kita masuk ke video selanjutnya. Pelajaran kita hari ini adalah tematik 2, pembelajaran 4. Anak-anak ustazah, mari sama-sama kita amati gambar berikut ini. Nah, anak-anak ustazah, berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa gambar tersebut menunjukkan bentuk ketampakan yang ada di bumi. Ketampakan bumi adalah segala sesuatu yang terjadi, baik secara alami maupun buatan. Ketampakan bumi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketampakan alam. Ketampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara ilmiah di Indonesia berupa daratan dan perairan. Contoh daratan adalah gunung, dataran tinggi, dataran rendah, tanjung. Adapun ketampakan alam berupa perairan yaitu sungai, danau, laut, dan rawa. Yang kedua, ketampakan buatan. Ketampakan buatan adalah ketampakan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan sebagai konservasi flora dan fauna Indonesia yang sudah hampir punah, serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun contoh ketampakan buatan yaitu waduk, pelabuhan, kawasan industri, sawah, taman kota, dan perkebunan. Anak-anak ustazah, Indonesia merupakan bentang luas dari Sabang sampai Merauke. Ketampakan atau bentang alam di Indonesia memiliki ciri yang berbeda-beda antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya. Kita masuk contoh ke bentang alam Pulau Bali. Pulau Bali atau Pulau Dewata terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Nusa Tenggara. Memiliki iklim tropis dan curah hujan yang tinggi, dan terdapat gugusan gunung tinggi seperti Gunung Batur dan Gunung Agung. Adapun pantai yang terkenal di Bali antara lain adalah Pantai Sanur, Pantai Kuta, Pantai Lot, dan yang terakhir adalah Tanjung Benoa. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Anak-anak ustazah, apakah yang dimaksud dengan iklim? Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Iklim di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, iklim tropis. Cirinya adalah panas dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, iklim musim. Terjadi karena pergerakan angin musim atau muson barat dan angin muson timur. Yang ketiga, iklim laut. Cirinya adalah udara sering berawan, basah, suhu udara sedang, dan memiliki curah hujan yang tinggi. Anak-anak ustazah, tahukah anak-anak ustazah bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim negara Indonesia menyebabkan Indonesia kaya akan keragaman flora atau tumbuhan. Indonesia tergolong tinggi jumlahnya di dunia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, paparan sahul. Daerah paparan sahul meliputi Papua dan sekitarnya, yang terdiri dari pohon nipah, sagu, mangrove, dan pohon matoa. Yang kedua, paparan Sunda. Daerahnya meliputi wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan, yang meliputi rawa, bakau, rotan, hujan tropis, dan tumbuhan endemik seperti Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, wilayah peralihan merupakan campuran antara flora Indonesia bagian barat dengan bagian timur yang meliputi tanaman rempah, kayu cendana, kayu manis, dan beberapa jenis anggrek. Selain kaya akan keberagaman flora, Indonesia juga terkenal dengan keragaman faunanya. Fauna atau hewan
terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, bagian barat atau Asiatis, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Spesies mamalia berukuran besar seperti harimau Jawa dan Sumatera, gajah, badak, dan rusa. Terdapat juga jenis burung seperti jalak Bali, elang putih, dan lainnya. Yang kedua, bagian tengah atau peralihan, mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Jenisnya memiliki ciri-ciri mirip hewan wilayah oriental, misalnya anoa dan burung maleo. Yang ketiga, bagian timur atau Australis, mencakup wilayah Papua, Nusa Tenggara, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Wilayah ini didominasi oleh hewan berkantung seperti kanguru dan koala. Terdapat juga mamalia seperti kalilawar, kuskus, landak Papua, dan terdapat juga burung cendrawasih. Lihat anak-anak ustazah, berikut adalah gambar flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada bunga anggrek, ada bunga Rafflesia arnoldi, dan binatang lainnya. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu otot manusia. Manusia memiliki 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Fungsi otot manusia yaitu untuk menjalankan dan melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, dan memegang atau mendorong, menggerakkan jantung, dan mengalirkan darah. Yang pertama, otot lurik, berbentuk silindris, memanjang, dengan banyak inti sel. Permukaannya tampak garis melintang yang tersusun. Otot lurik terdapat pada paha, betis, dan melekat pada rangka anggota gerak yang lain. Kedua, otot polos, berbentuk gelendong, kedua ujungnya meruncing, di bagian tengahnya melembung, serta memiliki 1 inti sel. Otot polos terdapat pada organ dalam tubuh seperti saluran pencernaan, saluran peredaran darah, dan saluran pengeluaran. Yang ketiga, otot jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, yaitu gelap terang secara berselang-seling, tetapi cara kerjanya seperti otot polos, terdapat pada jantung. Lihat anak-anak ustazah, berikut adalah contoh gambar otot. Yang pertama, otot polos, yang kedua, otot jantung, dan yang ketiga adalah otot lurik. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya, gerak pada otot. Gerak pada otot terbagi menjadi 4. Yang pertama, abdukasi dan adukasi. Abdukasi adalah gerakan menjauhi badan, sedangkan adukasi gerakan mendekati badan. Yang kedua, depresi dan elevasi. Depresi adalah gerakan menurunkan, sedangkan elevasi adalah gerak mengangkat. Yang ketiga, supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak mengadahkan tangan, sedangkan pronasi gerak menelungkupkan tangan. Yang terakhir adalah ekstensi. Dan fleksi. Ekstensi adalah gerak meluruskan tubuh, sedangkan fleksi adalah sebaliknya, gerak membengkokkan tubuh. Mari sama-sama kita lihat gambar berikut. Ada contoh meluruskan, menurunkan, membengkokkan, mendekatkan, dan menjauhkan. Otot merupakan organ gerak aktif manusia yang sangat penting. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan otot sangat penting bagi setiap orang. Tahukah anak-anak ustazah bagaimana menjaga kesehatan otot? Berikut beberapa cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan gerakan peregangan sebelum dan sesudah aktivitas olahraga. Yang ketiga, melakukan latihan fisik secara rutin.
seperti jogging dan bersepeda. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bergizi dan bermanfaat bagi pembentukan otot. Yang kelima, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang keenam, gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat. Nah, anak-anak ustazah, mari sama-sama kita jaga otot kita. Seperti makan buah, makanan berprotein, minum air yang cukup, dan berolahraga. Demikian video pembelajaran dari ustazah. Walaupun kita belajar daring, kita harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.